Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang bisa bersama lagi dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini. Apa kabar? Doa dan harapan saya kiranya kita semua ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Saya akan selalu dan terus mengingatkan kita agar dalam hal beribadah, hendaknya kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kita boleh berjumpa kembali pada hari ini. Dan saya percaya perlindungan Tuhan bagi setiap kita nyata. Kalau kita boleh ada sampai pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji namanya, kita mau tinggikan Dia, dan kita mau katakan bersama-sama, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Inilah yang kurenungkan.
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dengan senang hati kami Tuhan, Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kami katakan Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Robert Sokoi MTH. Siapkan hati saudara, siapkan Alkitab. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Mari Pak, kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang sekali kita bisa bertemu pada hari Minggu ini dalam ibadah yang unik, dan tentu saya percaya saudara semua sangat antusias dalam ibadah ini, menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan bersama keluarga sebagai warga gereja, warga jemaat, Anda sungguh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saya percaya itu. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan Roh Kudus bagi kita semua. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, satu sukacita yang besar, kebahagiaan yang besar bagi kami semua, kalau boleh bersama-sama keluarga dalam jemaat Tuhan, kami bisa beribadah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang kami akan mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Sungguh hati kami siap untuk diberkati oleh Tuhan, hati kami siap untuk diubahkan oleh Tuhan, dan kami siap menerima inspirasi dari Tuhan, siap menerima teguran, ajaran, nasihat dari Tuhan bagi kami semua. Beri kami hati seorang murid untuk belajar di kaki Tuhan. Urapi umat-Mu, urapi hamba-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya penebus yang hidup. Di dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berharap saudara tidak tegang dalam ibadah ini, saudara rileks menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, untuk membuat saudara supaya tidak tegang dan saudara rileks, saya punya cerita yang kiranya akan membuat saudara akan bersemangat untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ada seorang pria selalu memperhatikan istrinya. Apa yang dia perhatikan? Setiap kali dia bertengkar dengan istrinya selalu santai, bawaannya tenang, tidak begitu emosian. Setiap kali mereka bertengkar atau ada masalah yang diributkan, istrinya selalu dalam situasi seperti itu. Nah, saudara-saudara,
Satu kali suaminya tertarik dengan situasi ini, lalu dia bertanya, kenapa setiap kali kalau kita dua ribut, kamu tenang saja. Kamu tidak membalasnya, kamu tidak melakukan apapun. Lalu istrinya katakan begini, gampang saja. Setiap kali kamu marah, kamu ribut dengan saya. Dan kamu pergi, saya mengambil sikat gigi kamu, dan sikat gigi kamu itu saya pakai untuk membersihkan kloset kita. Jadi saya tenang saja, karena setiap kali kamu marah, saya akan pergi ambil sikat gigi kamu, dan saya mulai membersihkan kloset kita, saya pakai sikat gigi. Wah, suaminya menjadi tambah marah. Saudara-saudara, saya berharap para perempuan, para istri tidak akan mempraktekkan hal ini. Ya, ini sekedar cerita buat saudara dan saya, biar saudara rileks dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama maju dalam menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-6, 7, dan 8. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 6, 7, dan 8. Saya baca dan saudara-saudara bisa memperhatikan di kitab sucinya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tema kita hari ini saya fokuskan, saya ambil di ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tema kita hari ini, temanya sangat sederhana, tetapi ketika saya bercakap-cakap dengan banyak orang, membaca literatur, membaca kesaksian-kesaksian perjumpaan orang-orang dengan Kristus, saya menemukan bahwa tema ini sangat powerful, tema ini sangat berdampak, tema ini merupakan kebutuhan dari banyak orang. Sederhana saja temanya, Tuhan mengasihi Anda. Boleh katakan satu dengan yang lain? Ayo katakan, Tuhan mengasihi Anda. Saudaraku, di dalam beberapa kesaksian dan kisah hidup dari orang-orang yang sempat saya baca, saya menemukan bahwa salah satu kebutuhan yang terbesar dari manusia adalah untuk dicintai. Atau dia tahu dia dicintai. Dia tahu dia dikasihi. Saudara, saya pernah membaca kehidupan riwayat hidup daripada seorang aktris yang sangat terkenal, namanya Marilyn Monroe. Ketika Marilyn Monroe meninggal karena overdosis, Biro Peneliti Federal Amerika menemukan di sisi tempat di mana dia berbaring atau dia meninggal itu, ada sebuah tulisan kecil yang ditemukan di sana, yang ditulis oleh Marilyn Monroe. Tulisan itu berbunyi demikian. Jangan pernah menempuh jalan yang pernah saya lalui. Tentu ini menimbulkan pertanyaan kepada FBI yang menemukan tulisan itu, dan banyak wartawan mulai mencari tahu kenapa Marilyn Monroe menuliskan tulisan itu. Jangan pernah menempuh jalan yang pernah saya lalui. Sesudah diteliti riwayat hidup daripada Marilyn Monroe, ditemukan bahwa Marilyn Monroe sejak kecil dia tidak pernah mengalami kasih sayang dari keluarganya, khususnya kedua orang tuanya.
Karena kedua orang tuanya bercerai, berpisah. Dan Marilyn Monroe kemudian hidup dengan orang lain. Dan seumur hidupnya, dia merindukan untuk dikasihi atau dicintai. Segala sesuatu yang dia lakukan, dan akhirnya menjadi aktris yang terkenal, populer, satu tujuannya, agar melalui kondisi seperti itu, dia dapat dicintai oleh para penontonnya atau penggemarnya. Tetapi saudara, ketika dia mengakhiri hidupnya, dia menulis, jangan pernah menempuh jalan yang pernah saya lalui. Ternyata ketika dia menjadi populer, kemudian dia menikah lagi dan menikah lagi, dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang menikah dengan dia. Malah dia dimanfaatkan. Saudaraku, seorang aktris yang hebat merindukan untuk dikasihi atau dicintai. Mother Teresa pernah membuat pernyataan seperti ini. Ada banyak orang di dalam dunia ini yang meninggal oleh karena peperangan. Ada banyak orang yang meninggal oleh karena bencana alam. Ada banyak orang yang meninggal oleh karena virus, bakteri, kuman, kecelakaan, dan lain sebagainya. Tetapi lebih banyak lagi orang yang meninggal oleh karena mereka tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Teresa membuktikan melalui kehidupannya dalam pelayanannya, bahwa ketika dia melayani orang-orang dengan kasih yang besar dari Tuhan, orang-orang itu banyak yang dipulihkan, banyak yang berjumpa dengan Kristus. Teresa bukan seorang pengkhotbah yang hebat, seorang pengkhotbah yang berkarisma. Dia adalah ibu yang sederhana, yang menjangkau mereka yang miskin dan melarat. Dan orang-orang tersebut pada akhirnya berjumpa dengan Kristus. Saudaraku, saya punya satu keyakinan bahwa apabila Anda dan saya mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi, penguasa yang hebat, Allah pemelihara yang luar biasa, Allah penebus kita, kalau Anda dan saya tahu bahwa Dia mengasihi Anda dan saya, ini merupakan sebuah pengajaran, sebuah kebenaran yang akan sangat memerdekakan Anda dan saya. Anda dan saya akan merasa tenang, Anda dan saya akan merasa enjoy, Anda dan saya akan menikmati kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera di tengah semua krisis yang terjadi. Saudaraku, kalau Anda dan saya sungguh mengetahui Tuhan mengasihi kita, ini akan membuat hidup Anda dan saya bahagia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah mengasihi Anda. Mari kita lihat bersama-sama. Tuhan mengasihi Anda sebelum Anda percaya kepada Dia. Saya mau mendorong jemaat, berita ini perlu disampaikan kepada orang-orang yang belum bertemu dengan Kristus. Berita ini, pesan ini, message ini, Anda dan saya harus sampaikan kepada orang-orang yang belum bertemu dengan Juru Selamat yang agung dan mulia itu. Bahwa Tuhan mengasihi mereka sebelum mereka percaya kepada Dia. Sebelum mereka menjadi baik. Ini berita yang indah sekali. Tidak ada di dalam keyakinan lain ada pesan seperti ini. Saudara, karena banyak orang meyakini bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang baik. Tetapi ayat yang kita baca berkata kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita sebelum kita percaya kepada Dia. Saya baca untuk saudara.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, luar biasa. Tuhan yang saya sembah telah mengasihi saya sebelum saya mengenal Dia. Sebelum saya menjadi penyembahnya. Sebelum saya menerima Dia dalam hidup saya. Dia telah mendahului saya dengan kasih-Nya kepada saya. Pesan ini adalah pesan Injil yang Anda dan saya perlu sampaikan. Dia telah mengasihi saya sebelum saya percaya kepada Dia. Sebelum saya menjadi baik. Oh, ini sangat melegakan hati saya. Saudara-saudara, ini sangat memerdekakan. Sangat membuat hati saya antusias untuk melayani Tuhan yang mengasihi saya sebelum saya percaya kepada Dia. Saudaraku yang kekasih, ini pesan yang indah sekali. Nah, kalau Dia mengasihi saya sebelum saya percaya, apalagi sesudah saya percaya kepada Dia dan menjadi kekasihnya, menjadi anaknya. Dan ini juga membuktikan kepada saya bahwa kasih-Nya bukan merupakan balas jasanya kepada saya. Bahwa ada jasa saya terhadap Dia sehingga Dia harus membalasnya dengan mengasihi saya. Dia telah mengasihi saya sebelum saya melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini pesan yang indah sekali. Dan saya mau sampaikan kepada semua orang yang mendengar ini. Anda yang belum percaya kepada Yesus, saya beritahukan, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang mengasihi Anda dan saya sebelum kita percaya kepada Dia. Bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, tapi Dia mengasihi kita di dalam kerelaannya, di dalam anugerahnya, di dalam kebaikannya, di dalam belas kasihannya. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Yang kedua, saudara, Dia mengasihi Anda dan saya sebagaimana adanya kita. Ada banyak orang berpikir, dia akan melakukan seperangkat kebajikan agar dia dapat diterima, disayang, dikasihi. Jadi perbuatannya, ibadahnya, persembahannya, pelayanannya dilakukannya agar ia dapat dikasihi. Ini satu konsep yang sangat keliru yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Bahwa kita melakukan sesuatu, ibadah, ritual, kebajikan, praktek-praktek keagamaan kita agar Tuhan bisa menerima kita. Saudara, ini konsep yang sangat keliru sekali. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Adakah sesuatu yang dapat saudara lakukan yang dapat membuat Tuhan terpesona kepada Anda, kemudian mengasihi Anda? Tuhan itu sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan yang dapat menyamai kesempurnaan Tuhan. Kalau Dia mengasihi, kasih-Nya itu sempurna. Kalau engkau dan saya mau diterima, engkau dan saya harus melakukan sesuatu yang harus mencapai kesempurnaan Tuhan, supaya engkau dapat dikasihi oleh-Nya. Dan saya ingin beritahu, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai hal seperti itu. Dia mengasihi kita sebagaimana adanya. Saudara, ini kebenaran yang sangat powerful, sangat menggairahkan. Bahwa apa yang saya lakukan, apa yang menjadi bagian dari hidup saya yang saya berikan dalam pelayanan, dalam kehidupan saya, bukan supaya Tuhan mengasihi, supaya Tuhan mengasihi saya. Justru apa yang saya lakukan inilah sebagai tanda terima kasih saya, rasa syukur saya kepada Tuhan. Tidak ada hal yang bisa saya buat untuk membalas kasih dan kebaikannya dalam hidup saya. Saudara-saudara, ini kebenaran yang sangat melegakan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah penuh krisis, masalah, kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Saya tidak perlu menjadi seperti orang lain, saya tidak perlu menjadi sehebat apapun untuk Tuhan mencintai saya. Saudara perlu ingat, jika tidak demikian,
ini bukanlah kasih karunia dalam hidup Anda dan saya. Tetapi kita menerima semua ini sebagai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Saudara, yang berikutnya, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Kasih-Nya melampaui kondisi-kondisi Anda dan saya. Saudara, apapun kondisi Anda dan saya pada hari ini, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Adakah sesuatu hal yang saudara dan saya urut-urutkan, saudara dan saya tetapkan sebagai sebuah syarat agar Tuhan bisa mengasihi Anda dan saya? Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Saudara, ini menarik sekali. Yang terakhir, Tuhan mengasihi Anda dan saya, dan Dia melakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Ini sesuatu yang wajar dan normal. Apabila kita tahu seseorang mengasihi kita atau kita mengasihi seseorang, kita pasti akan melakukan yang terbaik. Di bagian terakhir ini, saya ingin memberitahukan kepada saudara, ketika krisis, masalah, pergumulan datang ke dalam hidup Anda dan saya harus tahu bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya tidak perlu menjadi takut dan cemas, sehingga Anda dan saya tidak perlu menjadi orang yang mudah khawatir dengan semua situasi yang terjadi di sekeliling kita. Ancaman, mara bahaya, orang-orang yang bisa merugikan kita, mereka mengambil hak-hak kita. Anda dan saya tidak perlu menjadi orang yang gelisah dan mulai memikirkan bagaimana caranya kita bisa mengatasi orang-orang yang merugikan kita dan sebagainya. Tetapi saya ingin berkata, kalau Anda dan saya mengetahui bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan melakukan yang terbaik bagi Anda dan saya, Dia akan bertindak untuk membela Anda dan saya. Dia akan bertindak untuk memelihara Anda dan saya. Ada banyak orang berspekulasi dengan situasi yang terjadi hari ini, bahwa nanti akan terjadi begini, orang akan menggunakan chip, orang akan belanja dengan cara ini, ada tanda-tanda antikris. Saya percaya itu ada semuanya, tetapi itu tidak membuat kita gelisah dan takut. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, dan Dia akan melakukan yang terbaik untuk memelihara hidup kita. Ini akan membuat kita menjadi tenang dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayo dalami, pelajari tentang kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Ini akan membebaskan Anda dan saya, membuat hati Anda dan saya penuh dengan damai sejahtera. Bahkan mendorong kita untuk terus setia melayani Tuhan. Itu pesan hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Kalau Anda dan saya tahu tentang hal itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang enjoy, menikmati hidup kita. Ada orang yang merugikan kita, ada orang yang punya rencana jahat terhadap kita. Saya tahu ada pribadi yang mengasihi saya. Sebelum saya percaya, sebelum saya baik, Dia mengasihi saya apa adanya, kasihnya sempurna buat saya, dan Dia melakukan yang terbaik untuk saya. Saya menjadi tenang. Dialah yang akan mengurus saya, Dialah yang akan membela saya, Dialah yang akan menjagai saya. Saya tidak perlu menjadi gelisah, saya tidak perlu menjadi orang yang mudah putus asa dan memikirkan cara-cara saya untuk membela diri saya. Saya cukup datang dan berserah kepada Dia dan berkata, terima kasih Tuhan, Kau mengasihi saya, dan Kau memelihara saya, dan Engkau menjamin kehidupan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, selalu kami akan dikuatkan ketika kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami. Itu sudah cukup, lebih dari cukup bagi kami. Di tengah semua ancaman, mara bahaya, krisis, persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Itu menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan dorongan kepada kami.
sekaligus juga mengajak bagi kami yang belum percaya kepada Dia, kepada Kristus, agar kami boleh datang kepada Kristus. Karena Dia menyambut kami, Dia menerima kami, Dia mengasihi kami, Dia ada untuk kami, Dia menghargai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus meteraikan firman ini di hati kami, sehingga membuat kami menjadi kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Bapa di sorga, sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan mereka. Kiranya setiap pemberian mereka diberkati, dikuduskan oleh Bapa di sorga, agar berkenan dan layak dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Setiap usaha pekerjaan dari mana Tuhan memberkati umat-Mu, diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang ada pada kami, bahkan yang akan Tuhan berikan, sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Demi Kristus Tuhan yang hidup itu, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga atas firman Tuhan, dan untuk persembahan yang akan kami beri. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Selanjutnya saya berikan kepada liturgis atau worship leader untuk memimpin kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kasih-Nya sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, rahmat-Nya, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya tetap selamanya. Amin. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan pujian dan syukur kami buat kasih dan anugerah-Mu, di mana Tuhan telah memimpin kami dalam pertemuan ibadah kami pada minggu ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, yang nyata bagi kami dalam pertemuan ibadah kami. Kami kembalikan segala pujian syukur kami hanya kepadamu, ya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Pada kesempatan ini saya selaku Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Robert Sokoi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk saudara sekalian. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas pelayanannya di dalam ibadah umum GRI Eklesia Makassar pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu dalam pelayanan dan keluarga.